Sore itu, langit di atas Jakarta mulai memerah, menandakan bahwa hari akan segera berakhir. Bu Wulan, seorang janda berusia 40 tahun, memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kecil dekat rumahnya. Setelah seharian bekerja di sebuah perusahaan swasta, ia merasa perlu menghirup udara segar dan menikmati keindahan alam. Taman itu adalah tempat favoritnya, di mana ia bisa melepaskan penat dan merenung sejenak. Saat melangkah di antara pepohonan yang rimbun, Bu Wulan mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menyanjung bentuk tubuhnya. Rambutnya yang panjang tergerai, ditiup angin sore yang lembut. Ia merasa tenang, meskipun ada sedikit rasa kesepian yang menggelayuti hatinya. Sejak kepergian suaminya, hidupnya terasa hampa, dan ia berusaha keras untuk menemukan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Di sisi lain taman, Pak Anton, Pak RT yang dikenal baik di lingkungan tersebut, sedang memeriksa kebersihan area taman. Pria berusia 50 tahun itu memiliki postur tubuh yang tegap dan wajah yang ramah. Ia selalu berusaha menjaga lingkungan tempat tinggalnya agar tetap bersih dan nyaman. Hari itu, ia terlihat serius, tetapi senyumnya yang hangat selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Ketika Bu Wulan melintas di depan Pak Anton, mereka saling bertatapan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, seolah-olah mereka saling mengenali meskipun baru pertama kali berbicara. Bu Wulan tersenyum, dan Pak Anton membalas senyumnya dengan tulus. "Selamat sore, Bu Wulan," sapa Pak Anton, suaranya dalam dan menenangkan. "Selamat sore, Pak Anton. Sedang apa di sini?" tanya Bu Wulan, berusaha memulai percakapan. "Saya sedang memeriksa kebersihan taman. Taman ini harus tetap bersih agar kita semua bisa menikmatinya," jawab Pak Anton sambil menunjuk ke arah beberapa sampah yang berserakan. Bu Wulan mengangguk, merasa terkesan dengan dedikasi Pak Anton. "Iya, benar. Taman ini memang tempat yang indah. Saya sering datang ke sini untuk berjalan-jalan." Mereka mulai berbincang-bincang, membahas berbagai hal seputar lingkungan dan kegiatan sehari-hari. Bu Wulan merasa nyaman berbicara dengan Pak Anton. Ada kehangatan dalam percakapan mereka yang membuatnya merasa lebih hidup. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan singkat ini bisa membawa rasa nyaman yang begitu mendalam. "Bu Wulan, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya selalu mengagumi cara Anda menjaga rumah dan anak-anak Anda. Anda adalah sosok yang kuat," kata Pak Anton dengan tulus. Bu Wulan tersentuh oleh pujian itu. "Terima kasih, Pak Anton. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Kehidupan memang tidak selalu mudah, tetapi kita harus tetap berjuang." Percakapan mereka berlanjut, dan waktu seolah-olah berhenti. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang suka duka yang telah mereka alami. Bu Wulan menceritakan tentang suaminya yang telah tiada, sementara Pak Anton berbagi tentang tantangan yang dihadapinya sebagai Pak RT. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh di antara mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat matahari mulai terbenam, suasana di taman semakin romantis. Cahaya oranye keemasan menyinari wajah mereka, menciptakan momen yang indah. Bu Wulan merasakan detak jantungnya bergetar lebih cepat setiap kali Pak Anton menatapnya. Ada ketertarikan yang tidak terucapkan di antara mereka, dan Bu Wulan tidak bisa mengabaikannya. "Bu Wulan, bagaimana kalau kita bertemu lagi di sini besok sore? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang Anda," ajak Pak Anton dengan nada penuh harap. Bu Wulan merasa terkejut, tetapi hatinya bergetar mendengar ajakan itu. "Tentu, Pak Anton. Saya juga ingin berbagi lebih banyak cerita dengan Anda." Mereka berpisah dengan senyuman, dan Bu Wulan merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ketika ia berjalan pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Pak Anton. Ia tidak bisa menahan senyum di wajahnya, merasakan harapan yang baru tumbuh di dalam hatinya. Sesampainya di rumah, Bu Wulan duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia merenungkan pertemuan tadi, merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya, dan ia merasa bersemangat untuk menjelajahi kemungkinan baru. Hari-hari berikutnya, Bu Wulan menantikan pertemuan dengan Pak Anton. Setiap sore, ia berjalan ke taman dengan hati yang berdebar-debar. Ketika mereka bertemu, percakapan mereka semakin dalam dan akrab. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan impian-impian kecil yang selama ini terpendam. Pak Anton selalu membuat Bu Wulan merasa dihargai dan diperhatikan. Ia tidak hanya seorang Pak RT yang bertanggung jawab,
tetapi juga seorang teman yang bisa diandalkan. Bu Wulan merasa nyaman berbagi segala hal, dari hal-hal sepele hingga masalah yang lebih serius. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Pak Anton mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Ini adalah buku puisi yang saya tulis. Saya ingin membagikannya dengan Anda, katanya sambil tersenyum. Bu Wulan terkejut dan merasa terhormat. Oh, terima kasih, Pak Anton. Saya sangat menghargainya. Mereka mulai membaca puisi-puisi itu bersama-sama, dan suasana menjadi semakin intim. Setiap bait puisi yang dibaca Pak Anton seolah-olah menggambarkan perasaan yang mereka rasakan satu sama lain. Bu Wulan merasakan getaran di dalam hatinya, dan ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Ketika malam tiba, mereka berdua merasa enggan untuk berpisah. Bu Wulan menatap Pak Anton dengan penuh harap, dan Pak Anton membalas tatapannya dengan senyuman yang hangat. Dalam momen itu, mereka berdua tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan, Bu Wulan melangkah pulang, menyimpan kenangan indah dari pertemuan mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjelajahi setiap langkahnya bersama Pak Anton. Sore itu, Bu Wulan kembali melangkah ke taman yang sama, tempat di mana ia dan Pak Anton pertama kali bertemu. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan, menandakan bahwa matahari akan segera terbenam. Suasana di taman terasa lebih hidup dengan suara burung yang berkicau dan angin sepa-sepo yang berhembus lembut. Bu Wulan mengenakan blus putih dan celana panjang yang nyaman, merasa lebih percaya diri setelah beberapa pertemuan dengan Pak Anton. Ketika ia tiba di taman, matanya langsung mencari sosok Pak Anton. Ia merasa berdebar-debar, merasakan ketegangan yang menyenangkan setiap kali memikirkan pria itu. Tak lama kemudian, ia melihat Pak Anton sedang duduk di bangku taman, membaca buku. Wajahnya yang serius saat membaca membuat Bu Wulan tersenyum. Ia merasa senang melihatnya, seolah-olah kehadiran Pak Anton telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Selamat sore, Pak Anton, sapa Bu Wulan dengan ceria saat mendekat. Pak Anton menoleh dan tersenyum lebar. Selamat sore, Bu Wulan. Senang melihat Anda lagi. Mereka saling bertukar senyuman, dan Bu Wulan merasa hangat di dalam hatinya. Ia duduk di samping Pak Anton, merasakan kedekatan yang semakin kuat di antara mereka. Apa yang sedang Anda baca? Tanya Bu Wulan, mencoba memulai percakapan. Ini adalah novel klasik. Saya suka membaca untuk mengisi waktu luang. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka membaca? Jawab Pak Anton sambil menunjukkan sampul buku. Bu Wulan mengangguk. Saya suka membaca, terutama novel-novel yang mengisahkan tentang kehidupan. Saya merasa bisa belajar banyak dari cerita-cerita itu. Mereka mulai berbincang tentang buku dan penulis favorit masing-masing. Bu Wulan merasa terpesona dengan pengetahuan Pak Anton tentang sastra. Ia tidak hanya seorang Pak RT yang bertanggung jawab, tetapi juga seorang yang memiliki wawasan luas. Setiap kali Pak Anton berbicara, Bu Wulan merasa terinspirasi dan ingin mendengarkan lebih banyak. Bu Wulan, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Apa yang Anda lakukan di waktu luang? Tanya Pak Anton, menatapnya dengan penuh perhatian. Bu Wulan merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia senang bisa berbagi. Saya biasanya menghabiskan waktu dengan anak-anak saya. Kami suka memasak bersama atau menonton film. Terkadang, saya juga pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Anak-anak Anda pasti sangat menyayangi Anda. Anda adalah ibu yang hebat. Puji Pak Anton, membuat Bu Wulan merasa tersanjung. Terima kasih, Pak Anton. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik bagi mereka. Jawab Bu Wulan dengan tulus. Percakapan mereka terus mengalir, dan Bu Wulan merasa semakin nyaman. Ia mulai menceritakan tentang kehidupannya setelah kehilangan suaminya. Setelah suami saya meninggal, hidup saya berubah total. Saya harus berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anak. Terkadang, saya merasa sangat kesepian, ungkapnya dengan suara lembut. Pak Anton mendengarkan dengan seksama, matanya penuh empati. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Anda sangat kuat, Bu Wulan. Saya kagum dengan ketahanan Anda. Bu Wulan merasa terharu mendengar kata-kata Pak Anton. Saya hanya berusaha untuk tetap tegar. Anak-anak adalah segalanya bagi saya.
Mereka memberi saya alasan untuk terus berjuang. Pak Anton mengangguk, memahami perasaan Bu Wulan. Keluarga adalah hal yang paling penting. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya selalu berusaha untuk menjaga lingkungan agar tetap baik untuk keluarga dan tetangga. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang tantangan yang dihadapi masing-masing. Bu Wulan merasa terhubung dengan Pak Anton, seolah-olah mereka memiliki ikatan yang lebih dalam daripada sekadar pertemanan biasa. Setiap kali Pak Anton menatapnya, Bu Wulan merasakan getaran yang membuatnya berdebar. Saat malam mulai tiba, suasana di taman semakin romantis. Lampu-lampu taman menyala, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Bu Wulan dan Pak Anton duduk bersebelahan, berbagi tawa dan cerita. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, tentang masa depan yang ingin mereka capai. Bu Wulan, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengajak Anda dan anak-anak Anda untuk piknik di taman ini akhir pekan depan. Kita bisa memasak bersama dan menikmati waktu berkualitas. Ajak Pak Anton dengan nada penuh harap. Bu Wulan merasa terkejut, tetapi hatinya bergetar mendengar ajakan itu. Itu terdengar menyenangkan, Pak Anton. Saya pasti akan senang sekali. Mereka berdua tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mengalir di antara mereka. Bu Wulan tidak bisa menahan rasa senangnya. Ia merasa seolah-olah hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Ada harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya, dan ia merasa bersemangat untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru bersama Pak Anton. Ketika mereka berpisah malam itu, Bu Wulan merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya merasa nyaman dengan Pak Anton, tetapi juga merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Setiap kali ia memikirkan Pak Anton, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Sesampainya di rumah, Bu Wulan duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia merenungkan pertemuan tadi, merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Ada sesuatu yang baru dalam hidupnya, dan ia merasa bersemangat untuk menjelajahi setiap langkahnya bersama Pak Anton. Hari-hari berikutnya, Bu Wulan menantikan pertemuan dengan Pak Anton. Setiap sore, ia berjalan ke taman dengan hati yang berdebar-debar. Ketika mereka bertemu, percakapan mereka semakin dalam dan akrab. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan impian-impian kecil yang selama ini terpendam. Pak Anton selalu membuat Bu Wulan merasa dihargai dan diperhatikan. Ia tidak hanya seorang Pak RT yang bertanggung jawab, tetapi juga seorang teman yang bisa diandalkan. Bu Wulan merasa nyaman berbagi segala hal, dari hal-hal sepele hingga masalah yang lebih serius. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Pak Anton mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Ini adalah buku puisi yang saya tulis. Saya ingin membagikannya dengan Anda, katanya sambil tersenyum. Bu Wulan terkejut dan merasa terhormat. Oh, terima kasih, Pak Anton. Saya sangat menghargainya. Mereka mulai membaca puisi-puisi itu bersama-sama, dan suasana menjadi semakin intim. Setiap bait puisi yang dibaca Pak Anton seolah-olah menggambarkan perasaan yang mereka rasakan satu sama lain. Bu Wulan merasakan getaran di dalam hatinya, dan ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketika malam tiba, mereka berdua merasa enggan untuk berpisah. Bu Wulan menatap Pak Anton dengan penuh harap, dan Pak Anton membalas tatapannya dengan senyuman yang hangat. Dalam momen itu, mereka berdua tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan, Bu Wulan melangkah pulang, menyimpan kenangan indah dari pertemuan mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjelajahi setiap langkahnya bersama Pak Anton. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Bu Wulan merasa bersemangat dan sedikit gugup saat mempersiapkan piknik yang telah direncanakan bersama Pak Anton dan anak-anaknya. Ia menghabiskan pagi hari di dapur, menyiapkan berbagai makanan yang sederhana namun lezat. Ia membuat nasi goreng, salad sayuran segar, dan beberapa kue kering sebagai camilan. Setiap kali ia memikirkan pertemuan ini, hatinya berdebar-debar, dan senyumnya tak pernah pudar. Anak-anak Bu Wulan, yang berusia 10 dan 8 tahun, juga ikut bersemangat. Mereka membantu ibunya menyiapkan makanan dan mengemas peralatan piknik ke dalam keranjang. "Ibu, apakah kita akan bermain di taman setelah makan?" tanya anak sulungnya, Rina, dengan mata berbinar. "Ya, tentu saja.
Kita bisa bermain bola atau berlari-lari di lapangan, jawab Bu Wulan, merasa senang melihat antusiasme anak-anaknya. Setelah semua siap, mereka berangkat menuju taman. Bu Wulan merasa bahagia melihat anak-anaknya ceria. Ketika mereka tiba di taman, suasana sudah ramai dengan keluarga lain yang juga menikmati hari mereka. Bu Wulan mencari-cari sosok Pak Anton di antara kerumunan, dan tak lama kemudian, ia melihatnya sedang berdiri di dekat bangku, melambaikan tangan ke arah mereka. Bu Wulan, anak-anak, senang sekali melihat kalian. Sapa Pak Anton dengan senyuman lebar saat mereka mendekat. Selamat datang, Pak Anton. Kami sudah siap untuk piknik, jawab Bu Wulan, merasa senang melihatnya. Mereka segera menemukan tempat yang nyaman di bawah pohon rindang. Bu Wulan dan Pak Anton mulai mengeluarkan makanan dari keranjang, sementara anak-anak berlarian di sekitar, bermain dan tertawa. Suasana di taman terasa ceria dan hangat, dan Bu Wulan merasa bahagia melihat anak-anaknya bersenang-senang. Setelah semua makanan disiapkan, mereka duduk bersama dan mulai menikmati hidangan. Bu Wulan merasa bangga saat melihat anak-anaknya menyukai nasi goreng yang ia buat. Ibu, ini enak sekali, puji Rina, membuat Bu Wulan tersenyum lebar. Pak Anton juga ikut menikmati makanan yang disiapkan Bu Wulan. Anda benar-benar pandai memasak, Bu Wulan. Saya sangat terkesan, katanya sambil menghabiskan suapan terakhir. Terima kasih, Pak Anton. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, jawab Bu Wulan, merasa senang mendapatkan pujian. Setelah makan, mereka mulai bermain bersama. Bu Wulan dan Pak Anton ikut bermain bola dengan anak-anak, tertawa dan berlari-lari di lapangan. Bu Wulan merasa hidup kembali, merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setiap kali Pak Anton menatapnya, ia merasakan getaran yang membuat hatinya berdebar. Setelah beberapa saat bermain, mereka duduk di bangku taman untuk beristirahat. Bu Wulan merasa lelah tetapi bahagia. Ia menatap Pak Anton, yang sedang tersenyum sambil mengelap keringat di dahinya. Pak Anton, terima kasih sudah mengajak kami. Ini adalah hari yang sangat menyenangkan, ucap Bu Wulan dengan tulus. Saya juga senang, Bu Wulan. Melihat anak-anak bahagia membuat saya merasa puas, jawab Pak Anton, matanya berbinar. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Bu Wulan merasa semakin dekat dengan Pak Anton. Ia tidak hanya melihatnya sebagai sosok Pak RT, tetapi juga sebagai teman yang bisa diandalkan. Setiap kali mereka berbicara, Bu Wulan merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Saat matahari mulai terbenam, suasana di taman semakin romantis. Cahaya oranye keemasan menyinari wajah mereka, menciptakan momen yang indah. Bu Wulan merasakan ketegangan yang menyenangkan saat Pak Anton menatapnya. Bu Wulan, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting, kata Pak Anton, suaranya serius. Bu Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Tentu, Pak Anton. Apa yang ingin Anda bicarakan? Pak Anton menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Saya tahu kita baru saling mengenal, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya ingin tahu apakah Anda juga merasakannya. Ungkapnya, menatap mata Bu Wulan dengan penuh harap. Bu Wulan terkejut, tetapi hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Anton. Ia merasa bingung, tetapi juga senang. Saya juga merasakannya, Pak Anton. Setiap kali kita bertemu, saya merasa lebih hidup, jawab Bu Wulan dengan suara lembut. Pak Anton tersenyum, seolah-olah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Saya ingin kita bisa lebih dekat, Bu Wulan. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam dan menjadi bagian dari hidup Anda dan anak-anak. Bu Wulan merasa haru mendengar pernyataan itu. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu Pak Anton. Saya juga ingin itu, Pak Anton. Tetapi saya khawatir tentang masa lalu saya dan bagaimana anak-anak akan merasakannya. Ungkapnya dengan jujur. Saya mengerti, Bu Wulan. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan memahami satu sama lain. Jawab Pak Anton, suaranya lembut dan menenangkan. Mereka berdua saling menatap, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Bu Wulan merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi ia siap untuk menjelajahi setiap langkahnya bersama Pak Anton. Saat malam tiba, mereka berpisah dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan.
Bu Wulan melangkah pulang dengan senyuman di wajahnya, merasakan kebahagiaan yang baru ditemukan. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah, dan ia siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Sesampainya di rumah, Bu Wulan duduk di teras sambil merenungkan pertemuan tadi. Ia merasa bersemangat untuk menjelajahi kemungkinan baru dalam hidupnya. Anak-anaknya datang menghampiri, menanyakan tentang hari mereka. Bu Wulan menceritakan tentang piknik dan betapa menyenangkannya bermain bersama Pak Anton. "Bu, apakah kita akan sering bertemu Pak Anton?" tanya Rina dengan penuh harap. "Ya, sayang. "Kita akan sering bertemu Pak Anton. Dia adalah teman yang baik," jawab Bu Wulan, merasa bahagia melihat anak-anaknya antusias. Hari-hari berikutnya, Bu Wulan dan Pak Anton semakin sering bertemu. Mereka menghabiskan waktu bersama, baik di taman maupun di rumah Bu Wulan. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Bu Wulan merasa hidupnya semakin berwarna, dan ia tidak lagi merasa kesepian. Pak Anton selalu ada untuk mendukung Bu Wulan dan anak-anaknya. Ia membantu Bu Wulan dalam berbagai hal, mulai dari urusan rumah tangga hingga kegiatan di sekolah anak-anak. Bu Wulan merasa beruntung memiliki sosok seperti Pak Anton dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Pak Anton menggenggam tangan Bu Wulan. "Bu Wulan, saya ingin kita bisa menjadi lebih dari sekadar teman. Saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda dan anak-anak," katanya dengan tulus. Bu Wulan merasa haru mendengar pernyataan itu. "Saya juga ingin itu, Pak Anton. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan membangun masa depan bersama," jawabnya, matanya berbinar. Mereka saling menatap, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Bu Wulan tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu Pak Anton. Ia merasa siap untuk menjelajahi setiap langkah baru dalam hidupnya, bersama dengan orang yang ia cintai. Dengan perasaan penuh harapan, Bu Wulan melangkah ke masa depan yang lebih cerah, siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia tahu bahwa bersama Pak Anton, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi.